zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi subuh, jadi tukang azan dengerin ini, siapa tahu nasib Anda seperti itu. Jadi suatu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu istimewa di tengah kota Madinah yang sangat dingin. Kalau siang hari itu panas, akan mau melepuh. Itu menunjukkan sebentar lagi musim kurma berbunga. Berarti sebentar lagi panas. Sebentar lagi kurma berbuah. Nah, ketika kurma mau berbunga itu dinginnya luar biasa. Nah, di pagi itu Rasulullah kedatangan tamu istimewa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ketika dibuka pintu Rasulullah, pintu rumah Rasulullah, ternyata yang datang malaikat maut. Nah, Ustaz, kalau kira-kira tiba-tiba pagi ada tamu seperti itu. Ustaz, saya lupa namanya. Ustaz Saiful. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Waalaikumsalam. Ustaz Saiful nanya, Anda siapa? Perkenalkan Ustaz, saya Israel. Macam mana Ustaz? Suruh masuk atau suruh pulang? Suruh balik Bu. Tetangga sebelah ya. Ya malaikat, ada apa ya malaikat pagi-pagi seperti ini? Sepertinya penting sekali ini. Begini ya Rasulullah, sahabatmu yang sedang azan di masjid. Nah, anggap saja Pak, siapa yang azan tadi Pak? Hah? Pak Udin? Pak Komarudin. Anggap saja namanya Komarudin lah ya. Sahabatmu yang sedang azan di masjid itu ya Rasulullah, nanti menjelang asar nyawanya saya cabut. Ini baru cerita Pak Komar, tidak usah khawatir. Nak berangkat pun tak masalah. Mumpung hari baik, bulan baik ini. Jadi kenapa kata Rasulullah? Enggak, Allah akan menyiapkan sesuatu yang istimewa untuknya. Rasulullah ketika mendengar kabar, mendengar cerita dari malaikat ini, ya Allah, sahabat yang sedang adzan di masjid itu nanti menjelang asar nyawanya akan dicabut, ya Allah. Sedih Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, orang pertama kali yang dilihat oleh Rasulullah adalah sahabat yang barusan adzan. Dalam hati dan pikiran Rasulullah menyatakan, ya Allah, alangkah mulianya orang yang adzan ini. Dan insya Allah nanti menjelang asar malaikat Israel akan mencabut nyawanya, ya Allah. Kemudian waktu terus berlalu sampai waktu zuhur. Saat zuhur sahabat ini adzan lagi. Dalam hati Rasulullah, inilah adzanmu yang terakhir. Hati-hati nanti Pak Udin. Karena nanti asar enggak adzan lagi. Ini sesuai dengan janji malaikat. Dan menjelang waktu asar, beberapa menit menjelang salat asar, Rasulullah itu semakin khawatir, semakin cemas. Karena sesuai dengan janji malaikat bahwa orang yang adzan di masjid ini, sahabat yang sedang adzan ini, yang mau adzan sebentar lagi ini nyawanya akan dicabut. Tetapi ternyata ketika masuk waktu asar, sahabat ini masih adzan. Rasulullah hatinya bahagia, hatinya bergembira, tapi sekaligus bercampur pertanyaan dalam pikiran Rasulullah. Loh, kata malaikat tadi sebelum asar nyawanya mau dicabut, tapi ternyata dia masih adzan lagi. Selepas salat asar kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, bukankah ketika salat subuh tadi, menjelang salat subuh kamu berjanji, kamu cerita kepada saya bahwa sahabatku yang ahli adzan di masjid ini akan kau cabut nyawanya. Tapi kenapa dia masih adzan lagi waktu asar? Berarti Pak Komarudin lolos Pak Komarnya. Begini ya Rasulullah, memang sebelumnya Allah telah memerintahkan kepadaku. Bukankah Allah pernah berjanji, kata Rasulullah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iya betul, bahwa ketika nyawa manusia, kematian manusia itu sudah datang, tidak bisa
dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun itu hanya 1 detik. Tetapi Allah berkehendak atas dirinya, berkehendak atas orang itu dalam kebaikan, dan Allah berkenan menambah kebaikan umurnya karena Allah ternyata menyiapkan rahasia kepadamu ya Rasulullah, bahwa setiap orang yang bersilaturahim dalam kebaikan, Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Ketika tadi menjelang asar, sebagaimana yang saya janjikan kepadamu ya Rasulullah, saya akan mencabut nyawanya, ternyata dia sedang bersilaturahim ke tetangganya dalam kebaikan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan Allah mudahkan rezekinya dan Allah panjangkan usianya, maka sering-seringlah bersilaturahim.